Faisal duduk termenung di tepi ranjang, matanya kosong menatap layar ponsel yang seolah-olah menatap balik dengan penuh keputusasaan. Pekerjaannya yang tak kunjung memberikan hasil, utang yang menumpuk, dan kehidupan yang terasa semakin berat membuatnya merasa terperangkap. Setiap hari seperti menjadi perjuangan yang semakin berat, dan semakin jauh dari apa yang dia harapkan. Sebagai seorang suami dan ayah, ia merasa gagal dalam memenuhi harapan keluarganya. Tina, istrinya, yang sudah hampir setahun mengamati perubahan pada Faisal, semakin khawatir. Dulu, Faisal adalah sosok yang penuh semangat, selalu punya ide-ide baru dan penuh rencana. Tapi sekarang, pria itu hanya tampak lelah, kehilangan arah, dan seolah tidak ada lagi cahaya di matanya. Tina selalu berusaha memberikan dukungan, meski ia sendiri mulai merasa cemas dengan cara Faisal mencoba menghadapinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan Tina merasa bahwa sesuatu yang gelap sedang mengintai. Suatu malam, setelah sekian lama berpikir, Faisal menemui seorang lelaki tua yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Lelaki itu, yang terkenal karena bisa membantu siapa saja yang menginginkan kekayaan, menawarkan jalan pintas. Dengan janji bahwa semua masalahnya akan berakhir jika Faisal bersedia melakukan perjanjian dengan jin yang kuat, jin pembawa petaka, Faisal tergoda. Dunia ini penuh dengan kesempatan, Faisal. Tapi, jika kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus siap membayar harganya, kata lelaki tua itu dengan senyum yang penuh misteri. Faisal, dalam kebingungannya, tidak bisa berpikir jernih. Semua yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana bisa keluar dari masalah ini, bagaimana caranya mendapatkan uang yang cukup untuk melunasi utangnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Tina dan anak-anaknya. Begitu tawaran itu datang, dia menerima tanpa ragu. Tina tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Faisal kembali ke rumah dengan wajah yang berbeda, seperti ada yang berubah dalam dirinya. Namun, ia tidak bisa menebak dengan pasti apa yang sedang terjadi. Faisal mengabaikan pertanyaan-pertanyaan Tina tentang pertemuannya dengan lelaki tua itu, lebih memilih untuk terdiam dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, Tina bisa merasakan ada yang aneh. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan besar mulai terjadi pada Faisal. Kekayaan yang selama ini ia impikan tiba-tiba datang. Hasil dari bisnisnya melonjak drastis. Tapi, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang lebih kelam mulai mengintai. Faisal menjadi semakin tertutup, berubah menjadi pribadi yang gelisah dan mudah marah. Sesuatu yang lebih dari sekadar stres sedang merasuki dirinya. Tina semakin merasa terancam. Keberhasilan yang didapat Faisal tidak sebanding dengan perubahan yang ia alami. Ada ketegangan yang semakin membebani hubungan mereka. Namun, Faisal tetap menganggap semua itu sebagai bagian dari proses. Ia yakin, kekayaan yang datang begitu cepat pasti akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan mereka pada petaka yang tak terelakkan. Keberhasilan Faisal yang tiba-tiba membuatnya semakin terobsesi dengan kekayaan. Dia tidak lagi merasa puas dengan apa yang dia miliki, selalu ingin lebih banyak, dan lebih besar. Tetapi, setiap kali ia memandang uang, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada perasaan aneh yang selalu datang bersamaan dengan kekayaan itu, perasaan bahwa sesuatu yang gelap mengawasi setiap langkahnya. Tina mulai merasa tertekan. Faisal yang dulu penuh kasih dan perhatian, kini menjadi pribadi yang berbeda. Ia sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan setiap kali pulang, ia membawa pulang kebencian yang semakin dalam. Kadang-kadang, Faisal seperti berbicara dengan dirinya sendiri, matanya kosong, dan suaranya serak, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Satu malam, saat Faisal pulang lebih larut dari biasanya, Tina mendengar suara aneh dari kamar Faisal. Suara itu seperti bisikan, bukan berasal dari Faisal yang sedang berbicara. Tina mendekat dengan hati-hati dan mengintip ke dalam kamar. Faisal berdiri di tengah ruangan, menatap kosong ke depan, sementara suara itu, suara yang tidak bisa ia kenali, berbisik kepadanya. Cepat, lebih banyak lagi. Tidak cukup sampai sini,
Suara itu terdengar semakin jelas. Tina kaget, hampir terjatuh, tapi ia berhasil menahan dirinya. Ia ingin berlari keluar dan mencari pertolongan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Faisal, dengan tubuh yang gemetar, mengangkat tangannya dan seperti sedang berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. "Aku sudah memberi semuanya. Jangan ambil lagi, tolong," Faisal berbisik pelan, suaranya pecah. Namun, suara itu hanya tertawa, suara yang penuh dengan kejam dan kegelapan. Tina tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap Faisal dengan rasa takut yang semakin dalam. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada suaminya, dan dia tidak bisa berhenti merasa bahwa ia harus segera mencari jawaban. Keesokan harinya, Faisal tidak banyak berbicara. Ia lebih memilih diam, duduk di depan layar komputer, menghitung-hitung uang yang semakin menumpuk. Sesekali, ia menggeram, seolah-olah ada perasaan tidak nyaman yang sedang menguasainya. Tina merasa, semakin hari Faisal semakin berubah. Bukan hanya sikap dan tindakannya yang semakin tidak wajar, tetapi juga ada sesuatu yang sangat gelap dalam dirinya. Bahkan Tina merasa ada yang aneh dengan mata Faisal. Matanya tidak lagi memancarkan cahaya kebahagiaan yang pernah ada. Sekarang, matanya hanya kosong, seolah-olah tidak melihat dunia di sekitarnya. Ketakutan yang mencekam di hati Tina semakin dalam. Setiap malam, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar masalah keuangan atau ketidakbahagiaan. Ada jin yang mendekat, dan mereka berdua terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa mereka patahkan. Kini, petaka itu mulai mengungkapkan dirinya. Tina mulai mencari informasi tentang pesugihan dan jin pembawa petaka yang pernah disebutkan oleh Faisal. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi yang ia tahu adalah bahwa jika Faisal terus seperti ini, mereka akan hancur. Dalam pencariannya, Tina menemui seseorang yang mengerti tentang dunia mistis. Seorang perempuan tua yang dikenal bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Perempuan itu memandang Tina dengan tatapan yang dalam, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ada sesuatu yang sangat kuat menguasai suamimu. Itu bukan sekadar jin biasa. Jin pembawa petaka tidak akan pergi begitu saja. Mereka akan terus menyiksa sampai orang yang terlibat dalam perjanjian itu menyerahkan apa yang diminta," kata perempuan tua itu, suara serak dan pelan. Tina mendengarkan dengan hati-hati, merasa seperti ada beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam. Faisal, suaminya, sudah berubah menjadi sosok yang semakin asing. Maka, dengan hati yang penuh kecemasan, Tina memutuskan untuk melakukan segala cara demi menyelamatkan suaminya, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Tina pun mempersiapkan diri untuk menghadapi kegelapan yang semakin nyata, berharap masih ada jalan keluar, meskipun petaka yang mengintai semakin dekat. Tina tidak bisa tinggal diam lagi. Setiap malam, saat Faisal terlelap dalam tidur yang gelisah, Tina menghabiskan waktu mencari jawaban tentang jin yang telah menguasai suaminya. Ia membaca buku-buku lama, bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang dunia gaib, dan bahkan pergi ke tempat-tempat yang terkenal dengan cerita mistis. Tetapi semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa tidak ada jalan keluar. Pesugihan dengan jin pembawa petaka adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan Tina mulai merasakan betapa beratnya beban yang harus mereka hadapi. Di suatu malam yang mencekam, setelah banyak mencoba berbagai cara yang tidak membuahkan hasil, Tina menemui seorang ustaz yang dikenal dapat membantu mengusir makhluk halus. Ustaz itu bukan orang sembarangan. Ia terkenal karena kemampuannya dalam mengatasi masalah-masalah berat yang berhubungan dengan dunia gaib. Tina menghubunginya dengan harapan bisa mendapatkan pertolongan. Jin pembawa petaka bukanlah jin biasa, Nyonya. Jin ini sangat kuat, dan ia tidak akan pergi tanpa ada konsekuensinya. Setiap perjanjian yang telah dilakukan dengan jin seperti itu pasti akan mengubah hidup seseorang menjadi lebih buruk. Namun, tidak ada yang tidak bisa dihadapi dengan doa dan usaha, kata ustaz itu, matanya penuh dengan ketegasan. Tapi, Anda harus tahu,
upaya ini tidak akan mudah. Hati-hati, Nyonya, karena jin ini sudah terlalu dalam menguasai suami Anda. Tina mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Semua yang dikatakan Ustaz itu menguatkan perasaannya bahwa Faisal tidak lagi sepenuhnya dirinya sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengendalikan suaminya, dan itu bukan hanya sekadar kesulitan hidup atau tekanan mental. Sesuatu yang gelap telah menyusup ke dalam jiwanya, mengubah segala yang ada di dalam dirinya menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dikenali. Ustaz itu melanjutkan, kita harus melakukan ruqyah untuk membersihkan rumah dan juga Faisal, tetapi jangan harap hasilnya bisa langsung terlihat. Itu akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Dan yang lebih penting, Anda harus siap menerima apapun yang terjadi. Tina merasa semakin cemas. Jika jin itu begitu kuat, bagaimana ia bisa menyelamatkan Faisal? Perasaan takut dan khawatir merasuki dirinya. Namun, ia tahu, tidak ada pilihan lain. Jika tidak sekarang, mungkin semuanya akan terlambat. Hari berikutnya, Tina mengatur waktu untuk melakukan ruqyah yang disarankan oleh Ustaz. Mereka memulai persiapannya dengan mengatur berbagai doa dan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan di rumah mereka. Suasana rumah terasa semakin tegang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk meledak. Faisal, seperti biasa, terlihat lelah dan terhuyung-huyung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu bahwa Tina berusaha menyelamatkannya. Satu-satunya hal yang Faisal pedulikan adalah kekayaan yang terus mengalir masuk ke dalam hidupnya. Hari itu, ketika ruqyah dimulai, suasana menjadi semakin berat. Ustaz itu mulai membaca ayat-ayat suci, suara lirih yang mengalun di setiap sudut ruangan. Namun, saat ayat pertama selesai dibacakan, ada sesuatu yang aneh. Suara angin yang menderu terdengar keras, meskipun tak ada angin di luar. Lampu-lampu rumah berkedip-kedip, dan udara menjadi semakin dingin. Faisal tiba-tiba terbangun, matanya terbelalak, kosong, seperti tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Jangan ganggu aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Teriaknya dengan suara yang tidak lagi familiar, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Tina mundur ketakutan, sementara Ustaz itu tetap melanjutkan bacaannya, semakin keras dan tegas. Namun, Faisal yang sekarang tampak beringas, mulai berteriak dengan suara yang mengerikan, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Kau ingin menghentikan semuanya? Kau tak bisa, Tina. Kau sudah terjebak dalam perjanjian ini, seperti aku. Mata Faisal berubah menjadi hitam pekat, dan tubuhnya tampak seperti dipenuhi kekuatan yang tak terduga. Jin itu, yang sudah lama menguasai dirinya, mulai keluar ke permukaan, mencoba untuk menghentikan setiap usaha yang dilakukan untuk mengusirnya. Faisal menggigit bibirnya dengan keras, darah mulai mengalir, dan tubuhnya terguncang hebat. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti Tina, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melanjutkan perjuangan ini. Ustaz itu terus membaca ayat-ayat dengan penuh keyakinan, suaranya semakin menggema di dalam rumah, seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutnya berusaha melawan kegelapan yang menguasai Faisal. Faisal, di bawah pengaruh jin, mulai meronta-ronta. Wajahnya tampak menyeringai, penuh kebencian dan ketakutan, seolah-olah ia sedang berperang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau mengganggu hidupku? Faisal berteriak dengan suara yang menggema, namun suaranya tidak lagi sepenuhnya berasal dari dirinya. Suara itu terdengar asing, seolah-olah ada dua suara yang bercampur di dalam tubuhnya. Tina berdiri di sana, terdiam, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia merasa seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Jin itu begitu kuat, dan Faisal, suaminya yang dulu penuh kasih sayang, kini hanya menjadi bayangan dari orang yang pernah ia kenal. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah pertempuran antara kekuatan gaib dan doa yang dibacakan, tubuh Faisal tiba-tiba terjatuh ke lantai. Ruangan itu menjadi hening, dan hanya suara nafas yang berat terdengar. Faisal terkulai lemas, seakan-akan tubuhnya tidak lagi punya kekuatan. Namun,
Tina tahu, ini belum berakhir. Perang ini baru saja dimulai. Faisal terkulai di lantai, tubuhnya kaku dan matanya masih terbuka lebar, kosong. Tina terdiam, tubuhnya terasa lemas. Seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Ustaz itu berhenti sejenak, menatap Faisal dengan penuh perhatian. Hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar di dalam ruangan. Tina mendekat dengan hati-hati. Faisal, suaranya tercekat, mencoba memanggil nama suaminya, tetapi tidak ada respons. Sesuatu dalam dirinya, entah apa, merasa bahwa ia baru saja melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Ustaz itu berdiri dengan tenang, meskipun wajahnya tampak lelah dan keringat membasahi pelipisnya. Ini belum selesai, Nyonya, katanya pelan, suaranya serak dan berat. Jin pembawa petaka ini sudah terlalu dalam menguasai suami Anda. Hanya dengan mengusir jin itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Dia sudah terikat, dan ikatan itu jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Tina merasa dadanya sesak mendengar kata-kata ustaz itu. Apa maksud Bapak? Tanyanya, suaranya bergetar. Ustaz itu menatap Faisal, lalu mengalihkan pandangannya kepada Tina. Perjanjian yang dilakukan dengan jin ini bukan hanya soal meminta kekayaan. Ada harga yang harus dibayar, dan ini bukan hanya masalah fisik. Ini tentang jiwa. Faisal sudah memberi sebagian dari jiwanya, dan kini jin itu berhak atas hidupnya. Anda harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Tina merasakan ketakutan yang begitu besar. Semua yang terjadi dalam hidupnya, yang selama ini hanya ia anggap sebagai masalah berat, kini menjadi seperti bayang-bayang yang tak terhindarkan. Keinginan Faisal untuk keluar dari kesulitan hidup ternyata telah membawa mereka ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka terperangkap. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Tina, hampir berbisik, seolah takut suara dirinya akan membangunkan kegelapan yang mengintai mereka. Ustaz itu menghela napas panjang. Ada satu cara, tetapi itu tidak mudah. Kita harus mencari orang yang lebih memahami ritual ini, seseorang yang bisa membebaskan Faisal dari ikatan jin ini, sekaligus memutus perjanjian yang sudah dibuat. Tina mengangguk dengan cepat. Di mana saya bisa menemukannya? Siapa orang itu? Ustaz itu menatapnya sejenak, tampak berpikir keras. Saya hanya tahu bahwa orang seperti itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti ini. Mereka akan merasa bahwa ini adalah pertaruhan yang terlalu besar. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan suami Anda tidak punya pilihan lain selain mencarinya. Mata Tina berkilat penuh tekad. Saya akan menemukannya, jawabnya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan. Faisal, yang terbaring tak bergerak, seakan tidak merasakan kedekatan Tina. Sesekali, ia menggeliat, namun matanya tetap kosong, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tina duduk di sampingnya, menahan air mata yang hampir keluar. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 100 tahun. Waktu seakan berhenti, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Tina meninggalkan rumah keesokan harinya, mencari jawaban lebih lanjut tentang orang yang bisa membantu mereka. Setiap langkahnya terasa berat. Ia merasa seperti berada di dalam kabut yang pekat, tanpa arah yang jelas. Ia mencoba menghubungi teman-teman yang mungkin tahu lebih banyak tentang dunia gaib, berharap ada yang bisa menunjukkan jalan. Setelah beberapa hari mencari, Tina akhirnya bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal bisa menghubungi dunia lain. Pria itu tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Kabarnya, dia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan makhluk gaib, bahkan bisa mengusir mereka dari dunia manusia. Tina, meskipun ragu, merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Sesampainya di desa itu, Tina merasa suasana di sekitar sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan rumah-rumah yang ada di sana tampak usang. Ia tidak tahu apakah ini hanya perasaan pribadi atau memang tempat itu memang penuh dengan nuansa mistis.
Ketika ia akhirnya tiba di rumah pria tua itu, pintu terbuka dengan sendirinya, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Masuklah," suara lelaki tua itu terdengar dari dalam. Tina merasa kaget, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Di dalam, pria itu duduk di sebuah kursi kayu tua, matanya terpejam seolah sedang menunggu kedatangannya. "Kau datang untuk mencari pertolongan. Tapi ingat, segala tindakan ada akibatnya. Tidak ada yang bisa lepas begitu saja dari perjanjian dengan jin pembawa petaka. Suamimu sudah membayar harga yang sangat mahal," katanya dengan suara dalam, penuh peringatan. Tina tidak takut. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Faisal?" Lelaki itu membuka matanya perlahan. "Untuk membebaskan dia, kau harus mengambil langkah yang berani. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Jin ini hanya bisa dikalahkan dengan cara yang sangat sulit dan penuh bahaya. Jika kamu benar-benar ingin membebaskannya, kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagimu." Tina merasa seolah dunia berhenti sejenak. Apa yang dia maksud dengan mengorbankan sesuatu yang berarti? Apakah itu berarti dia harus melepaskan Faisal? Tidak, Tina tidak bisa membayangkan hidup tanpa Faisal, meskipun kini Faisal sudah begitu berbeda. Apakah ada cara lain? Cara yang tidak mengharuskan saya mengorbankan apapun? Tina bertanya dengan nada cemas. Pria itu terdiam sejenak. "Tidak ada cara mudah, Nyonya. Jin pembawa petaka tidak akan membiarkan perjanjian itu dibatalkan begitu saja tanpa konsekuensi. Hanya ada satu jalan keluar, tetapi itu memerlukan keberanian dan pengorbanan." Tina menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang semakin jelas, tidak ada jalan keluar yang sempurna. Mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dalam pencarian untuk menyelamatkan Faisal, ia mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, Tina tidak akan menyerah. Hari-hari setelah pertemuannya dengan pria tua itu, Tina merasa seperti berada di ambang kebingungan yang tak terbayangkan. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. "Tidak ada cara mudah, Nyonya. Hanya ada satu jalan keluar, tetapi itu memerlukan keberanian dan pengorbanan." Apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Apa yang harus ia lepaskan? Setiap kali ia mencoba untuk merenung, pikirannya justru semakin kacau. Tina kembali ke rumah, dan kehadirannya seolah tidak memberi perubahan yang signifikan. Faisal masih terbaring lemah, tidak banyak berubah sejak malam ruqyah yang pertama. Namun, sesuatu yang lebih gelap mulai merayapi rumah mereka. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Tina merasa seperti berada dalam perangkap yang semakin sempit. Setiap malam, Faisal semakin gelisah. Ia kerap terbangun dengan teriakan-teriakan yang aneh, seolah ia sedang berada dalam dunia lain. Suaranya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Tina merasa seperti kehilangan pegangan. Suaminya yang dulu ia kenal dengan baik, yang dulu penuh kasih dan penuh harapan, kini hanya menjadi bayangan yang terus menjauh darinya. Suatu malam, setelah Faisal terbangun dari tidurnya dalam keadaan kacau, Tina memutuskan untuk pergi ke ruang tamu dan duduk sejenak. Ia tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar dari semua ini. Apakah ia harus melakukan apa yang diminta oleh pria tua itu? Mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Tapi apa yang bisa ia lepaskan selain Faisal sendiri? Ia merasa terjebak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari ustaz yang pernah membantu mereka. Tina membuka pesan itu dengan cepat. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Segera datang ke tempat saya." Dengan hati yang penuh keraguan, Tina memutuskan untuk pergi ke tempat ustaz. Ia tahu, ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Setelah mempersiapkan dirinya, ia meninggalkan rumah dan bergegas menuju tempat ustaz. Di sana, ustaz sudah menunggunya.
Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Nyonya, saya tahu Anda pasti sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Tetapi, saya rasa kita sudah mendekati titik kritis. Jin yang menguasai suami Anda semakin kuat. Saya mendapat kabar dari seorang teman bahwa ada satu cara untuk memutuskan perjanjian itu, tapi cara ini bisa sangat berbahaya." Tina menatap ustaz itu penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan Faisal terus seperti ini." Ustaz itu menghela napas panjang. "Ada ritual yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih berisiko. Tetapi untuk melakukannya, Anda harus menghadapi kegelapan itu langsung. Tidak hanya untuk membebaskan Faisal, tetapi untuk mengusir jin dari dunia kalian." Tina merasa perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan dalam ritual itu? Apa yang saya harus siap korbankan?" "Ritual itu akan melibatkan dua pihak, Anda dan Faisal. Anda harus berada di sisi Faisal, mendampinginya saat ritual dimulai. Tetapi Anda akan diuji. Ujian ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau spiritual Anda, tetapi juga hati Anda. Anda akan dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa ditunda. Setiap pilihan akan membawa konsekuensi." Tina merasa seperti terjatuh dalam jurang yang dalam. Pilihan apa yang dimaksud? Apa yang harus ia pilih untuk mengakhiri penderitaan ini? "Jadi, Anda ingin saya melakukan ritual itu?" tanya Tina dengan suara serak, matanya penuh dengan kecemasan. Ustaz itu mengangguk. "Jika Anda benar-benar ingin Faisal kembali, inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Anda harus bersiap. Ketika ritual dimulai, apapun yang terjadi, Anda harus tetap kuat dan bertahan." Tina tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Faisal semakin jauh dari dirinya, dan semakin lama ia diam, semakin besar potensi bahaya yang mengancam mereka berdua. Ia ingin percaya bahwa ia bisa menyelamatkan suaminya, tetapi rasa takut dan keraguan terus mengganggu pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus mencoba. Kembali ke rumah, Tina merasa kegelisahan semakin mencekam. Setiap detik terasa begitu lambat, dan rasa takut seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Faisal tampak lebih tenang malam itu, tetapi Tina bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengintai dalam dirinya. Ada sesuatu yang menggerogoti, sesuatu yang menunggu untuk meledak. Esok harinya, Tina mempersiapkan diri untuk ritual itu. Ustaz sudah memberi petunjuk tentang bagaimana ritual itu akan dilaksanakan. Mereka harus memulai pada tengah malam, saat bulan purnama berada di langit. Saat semuanya sudah siap, mereka akan memulai upacara itu dengan doa dan mantra untuk mengusir jin dari tubuh Faisal. Saat malam tiba, Tina menggenggam tangan Faisal dengan erat. Ia tahu, ini adalah saat yang sangat menentukan. "Faisal, aku di sini," bisiknya, berharap suaminya bisa merespon, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Faisal tidak merespon. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya terkulai. Namun, Tina tahu, selama ia masih memiliki sedikit harapan, ia akan bertahan. Ritual dimulai dengan pembacaan doa dan mantra oleh ustaz. Suasana semakin tegang. Tina merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terhenti. Suara-suara gaib mulai terdengar, dan angin yang tiba-tiba berhembus keras mengacak rambutnya. Faisal mulai menggeliat, tubuhnya terasa sangat panas, seolah ada api yang membakar di dalamnya. Tina menahan napasnya. Ia tahu, ini adalah ujian yang sebenarnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang harus ia hadapi. Dan dengan hati yang penuh keberanian, ia memutuskan untuk bertahan. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ritual semakin intens, Tina merasa dirinya terperangkap dalam ketegangan yang tak terlukiskan. Suasana di dalam rumah itu tiba-tiba berubah. Segala sesuatu terasa lebih gelap, lebih berat. Udara yang semula dingin kini terasa panas, seakan ada api yang menyelimuti seluruh ruangan. Faisal menggeliat, tubuhnya menegam, dan wajahnya penuh keringat. Tina menggenggam tangan Faisal dengan kuat, berharap ia bisa merasakan sedikit kenyamanan, sedikit kedamaian di tengah teror yang begitu nyata.
Namun, setiap kali ia mencoba meresapi perasaan itu, sesuatu dalam dirinya justru semakin goyah. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang berperang di dalam tubuh suaminya. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ustaz itu berdiri di depan mereka, wajahnya penuh konsentrasi, mulutnya terus mengucapkan doa-doa yang tidak Tina pahami. Suara lirih itu terdengar seperti gemericik air yang menenangkan, namun di baliknya, ada getaran kuat yang mengancam. Sesekali, Faisal berteriak, suara teriakan yang begitu nyaring, seperti orang yang sedang berada dalam kesakitan yang sangat mendalam. Jin itu mulai melawan, kata Ustaz dengan suara serak. Kita harus lebih cepat, atau dia akan menguasai sepenuhnya. Tina merasakan tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa terkunci. Sesuatu yang berat mengikatnya, seperti ada tangan gaib yang menahan setiap langkahnya. Ketika ia menatap wajah Faisal, ada sesuatu yang membuat hatinya semakin sesak. Wajah suaminya yang dulu penuh senyuman kini tampak penuh kekosongan. Mata Faisal terpejam rapat, namun di bawah kelopak matanya, ada garis-garis gelap yang semakin jelas. Faisal, tolong, kembalilah. Tina berbisik, suaranya hampir tidak terdengar, penuh dengan air mata yang menetes di pipinya. Ia merasa sangat kecil saat itu. Tak ada lagi jalan yang jelas, hanya kegelapan yang semakin merayapi hidup mereka. Tiba-tiba, Faisal membuka matanya. Bukan mata Faisal yang Tina kenal. Mata itu gelap, kosong, seperti sumur yang dalam dan tak berujung. Dan ketika ia menatap Tina, ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam pandangannya. Kamu harus memilih, Tina, kata Faisal dengan suara serak, namun itu bukan suara Faisal yang ia kenal. Itu suara yang sangat asing, penuh dengan kekuatan yang tidak bisa ia bayangkan. Tina terkejut. Apa yang kamu katakan? Faisal, aku di sini, aku tidak akan meninggalkanmu. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat. Faisal, atau lebih tepatnya, jin yang menguasai tubuhnya, tersenyum tipis. Kamu harus memilih. Kamu ingin menyelamatkan suamimu, atau kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri? Tina merasa tubuhnya seperti dibekukan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dimaksud dengan pilihan ini? Ia hanya ingin Faisal kembali, tidak ada yang lebih ia inginkan. Tapi pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Apa yang dimaksud dengan pilihan yang harus ia buat? Ustaz yang masih terus membaca doa berhenti sejenak. Ini adalah ujian terakhir. Jika kamu ingin menyelamatkan Faisal, kamu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berarti bagimu. Pilihan ini adalah kunci untuk mengakhiri semua ini, tetapi setiap keputusan akan ada konsekuensinya. Air mata Tina terus mengalir. Tidak ada yang lebih penting baginya selain Faisal. Tetapi kata-kata jin yang menguasai tubuh Faisal terus menghantuinya. Apa yang dimaksud dengan memilih antara dirinya dan suaminya? Apakah ia harus memilih untuk melepaskan Faisal? Apakah itu berarti ia harus merelakan suaminya pergi? Faisal, aku tidak akan memilih. Aku akan tetap di sini, kita akan melawan ini bersama-sama, Tina menjawab dengan suara gemetar. Ia ingin percaya bahwa ada harapan, bahwa mereka masih bisa keluar dari kegelapan ini. Namun jin itu tertawa, suaranya menggema di ruangan itu. Kamu sudah terjebak dalam perjanjian ini, Tina. Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Tina merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Ia menatap Faisal, wajahnya yang penuh luka dan kepedihan. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan jin itu benar. Mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Setiap langkah mereka menuju kebebasan justru semakin mendekatkan mereka pada kehancuran. Ustaz itu melanjutkan, jika kamu tidak bisa membuat pilihan, maka tak ada yang bisa diselamatkan. Jin ini sudah terlalu kuat untuk dikalahkan tanpa pengorbanan. Tina merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Ia harus memilih. Tetapi bagaimana bisa ia memilih? Ia ingin Faisal kembali, tetapi jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya, apakah itu adil?
Ia hanya seorang wanita yang ingin suaminya kembali, bukan seorang pahlawan yang harus membuat keputusan sebesar ini. Tidak, tidak ada pilihan yang benar, kata Tina pelan, hampir tidak terdengar. Suaranya penuh dengan keraguan dan kebingungannya. Ia merasa terhimpit di antara dua dunia yang tidak dapat ia pilih. Tiba-tiba, Faisal terjatuh dari tempat tidurnya, tubuhnya bergetar hebat. "Tina, tolong, bantu aku," suaranya sangat pelan, namun sangat jelas terdengar. Itu adalah suara Faisal. Sesaat, Tina merasa harapan itu muncul kembali, namun dengan cepat suara jin itu kembali menggantikan suara suaminya. "Apakah kamu ingin membiarkan dia pergi, Tina?" Suara jin itu terdengar mengerikan. "Kamu harus memilih, sekarang juga." Tina merasa terombang-ambing dalam kebingungan yang sangat mendalam. Jika ia menyelamatkan dirinya sendiri, berarti ia harus meninggalkan Faisal. Namun jika ia memilih untuk mengorbankan dirinya, itu berarti hidupnya akan tergantung pada nasib Faisal yang kini dikuasai oleh kekuatan jin. Pilihan yang ada di hadapannya adalah pilihan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar masalah hidup atau mati, tapi juga tentang jiwa dan hati. Ia harus memilih sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang akan menentukan hidupnya dan hidup Faisal selamanya. Tina merasa tubuhnya lelah, tetapi rasa lelah itu jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Sejak ia memasuki rumah ini, sejak ia memilih untuk bersama Faisal dalam perjalanan yang penuh dengan harapan dan kegelapan ini, ia tak pernah merasakan ada jalan yang benar-benar terang. Setiap pilihan yang ia buat selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Namun, malam ini, rasa lelah itu terasa sangat berbeda, seakan tubuhnya sudah tak sanggup lagi menahan beban ini. Faisal terkulai di ranjang, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, seakan segala daya hidupnya ditarik pergi. Mata pria itu tetap tertutup, dan meski ada suara nafas yang terdengar, Tina merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dengan dirinya. Faisal yang ia kenal seolah sudah menghilang, digantikan oleh sosok yang tak bisa ia kenali. "Faisal," Tina berbisik dengan suara serak. "Kembalilah, aku tak bisa hidup tanpa kamu." Air mata itu jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa putus asa. Apa yang bisa ia lakukan lebih dari ini? Ia sudah melakukan semuanya. Ia mencari bantuan, ia mengikuti setiap petunjuk, dan ia sudah mencoba berdoa. Tapi di sini, di tengah malam yang sunyi ini, ia merasa seperti berjalan di jalan yang tak ada ujungnya. Perasaannya kacau, dan hatinya penuh dengan ketakutan yang tak terkatakan. Suara jeritan Faisal yang begitu mengerikan tiba-tiba menginterupsi kesendiriannya. Faisal menjerit, tubuhnya terlonjak-lonjak, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Tina terkejut, tubuhnya kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam benaknya, ia tahu bahwa ini adalah titik kritis. Ini adalah momen yang akan menentukan apakah mereka akan selamat atau tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Jin itu semakin kuat, suara Ustaz terdengar pelan, tetapi jelas. Tina menoleh, melihat Ustaz yang berdiri di ujung ruangan, matanya tampak berat. "Kamu harus cepat, Tina. Jika kamu tidak segera memutuskan, dia akan sepenuhnya menguasai Faisal." Tina menggigit bibirnya. "Tapi, apa yang harus saya pilih, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya terdengar penuh keraguan, bahkan cemas. "Saya tidak bisa meninggalkan Faisal, Ustaz. Saya mencintainya." Ustaz itu menghela napas panjang. Kadang cinta itu membuat kita buta. Terkadang, pilihan yang kita buat bukan tentang seberapa besar kita mencintai, tetapi tentang apa yang benar-benar kita inginkan dari hidup kita. Jika kamu tidak bisa membuat keputusan, maka tak ada yang bisa dilakukan lagi. Tina merasa seolah ada dunia yang tiba-tiba runtuh di sekitarnya. Keputusan itu terasa begitu besar, begitu berat. Keputusan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Faisal. Jika ia memilih untuk melepaskan Faisal, apakah itu berarti ia juga melepaskan cintanya? Atau, jika ia memilih untuk bertahan dan terus berjuang, apakah ia hanya memperpanjang penderitaan mereka? Faisal,
Tina memanggil dengan suara pelan, namun hatinya berteriak. Tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi kesempatan untuk meragu. Aku harus membuat keputusan, tapi aku tak tahu apa yang benar. Malam itu, semua terasa kabur. Tina merasa seolah berada di persimpangan jalan yang gelap. Setiap jalan tampak sama-sama mengerikan. Jika ia melangkah ke satu jalan, ia bisa kehilangan Faisal. Namun jika ia memilih jalan yang lain, ia mungkin kehilangan dirinya sendiri. Keputusan ini adalah tentang kehidupan dan kematian. Tentang apakah mereka akan selamat, atau justru jatuh lebih dalam ke dalam cengkeraman jin yang begitu kuat itu. Tina menatap Faisal yang terkulai lemah, tubuhnya gemetar. Teriakan itu, yang begitu mengerikan, terus bergema di telinganya. Jin itu sudah hampir menang. Tapi di sisi lain, Tina merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus bertahan, bahwa ia harus memilih untuk menyelamatkan suaminya, apapun yang terjadi. Faisal, Tina berbisik lagi, semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Faisal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untukmu, untuk kita. Keringat dingin mengalir di dahi Tina. Ia menggenggam tangan Faisal dengan erat. Malam itu, dalam kegelapan yang semakin pekat, ia membuat keputusan. Keputusan yang tidak mudah. Keputusan untuk melawan, meskipun ia tahu jalan yang ia pilih adalah jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan tekad yang bulat, Tina berdiri. Ustaz, saya siap. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz itu menatapnya dalam-dalam, wajahnya menunjukkan penghormatan yang tulus. Kamu sudah membuat pilihan, Tina. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang, lakukan apa yang harus dilakukan. Ritual itu dimulai. Ustaz kembali membacakan doa-doa yang tidak Tina mengerti, namun setiap kata yang keluar dari mulut Ustaz terasa seperti suara yang menggetarkan bumi. Angin mulai berhembus kencang. Faisal, yang sebelumnya terkulai lemah, kini mulai bergerak lagi, tubuhnya menggeliat dengan kekuatan yang luar biasa. Jin itu mencoba melawan. Teriakan-teriakan Faisal yang dipenuhi amarah dan kesakitan terdengar semakin keras. Faisal berjuang untuk merebut tubuhnya kembali, tetapi itu tidak mudah. Setiap kali Faisal berusaha bangkit, jin itu semakin kuat. Tina tetap berdiri di samping Faisal, tak goyah sedikit pun. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat lagi. Faisal, aku di sini. Kamu tidak sendirian. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Faisal tiba-tiba membuka matanya. Bukan hanya matanya yang terlihat berbeda, tetapi seluruh tubuhnya. Ada cahaya yang mulai memancar dari tubuhnya, seakan-akan jin itu akhirnya mulai lemah. Tina merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dalam diri Faisal. Akankah ini akhirnya menjadi akhir dari semua penderitaan mereka? Namun, sebelum Tina sempat merespons, suara jin itu terdengar dengan keras. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, suara itu menggema di seluruh ruangan. Tetapi, kali ini, suara itu mulai terdengar semakin pudar, seolah kekuatan jin itu mulai runtuh. Tina menarik napas panjang, berharap bahwa akhirnya mereka bisa terbebas dari kegelapan ini. Tetapi, entah kenapa, ada perasaan yang sangat aneh. Perasaan bahwa mungkin saja, kegelapan itu belum benar-benar pergi. Tina terdiam, matanya terpaku pada Faisal yang terbaring di depannya. Cahaya yang sempat muncul dari tubuh Faisal kini memudar, dan tubuh suaminya kembali terkulai lemah. Ada rasa hampa yang tak terlukiskan. Seakan-akan, harapan yang sempat tumbuh sebentar, kini retak menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak bisa ia satukan kembali. Jin itu, meskipun sudah terdengar semakin lemah, masih belum sepenuhnya hilang. Tina bisa merasakan kehadirannya di setiap sudut ruangan, seperti bayangan gelap yang tak bisa diusir, meski Ustaz terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Tina merasa lelah, tubuhnya kaku, dan matanya berat, namun ia tetap bertahan. Ia tak bisa mundur. Faisal masih membutuhkan dirinya. Ustaz, kenapa Faisal tidak sepenuhnya sadar? Tina bertanya dengan suara yang serak, penuh ketegangan.
Ustaz itu menatapnya dengan mata penuh perhatian. Jin itu sudah mengikatnya dengan kuat. Walaupun kita hampir berhasil, ada bagian dari diri Faisal yang masih terikat. Mungkin ada hal lain yang harus kita lakukan untuk benar-benar mengusirnya. Tina mengangguk pelan. Kata-kata ustaz itu membuat dadanya semakin sesak. Apakah ini artinya usaha mereka belum cukup? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi? Ia merasa terhimpit oleh waktu yang semakin menipis, dan rasa takut yang menyelubungi setiap langkahnya. Faisal mendadak bergerak, tubuhnya bergetar, dan suara lirih keluar dari mulutnya. Tina, aku merasa sakit sekali. Wajahnya tampak kesakitan, dan setiap detik yang berlalu, Tina merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Ia menggenggam tangan Faisal lebih erat, berharap ia bisa memberikan sedikit kekuatan untuk suaminya. Faisal, bertahanlah. Kamu pasti bisa. Aku di sini. Aku tidak akan pergi, ucap Tina dengan suara penuh harap. Ia ingin suaminya bangun, ingin segala sesuatu kembali seperti semula, namun ia tahu bahwa hal itu tidak akan semudah yang ia bayangkan. Sekarang, di hadapannya, Faisal tampak lebih pucat dari sebelumnya, wajahnya kering dan penuh dingin. Tubuhnya yang lemah, masih terikat oleh kekuatan jin, seakan-akan enggan untuk melepaskan diri. Tina bisa melihat perubahan yang jelas di wajah Faisal. Ada kesakitan yang begitu mendalam, dan di balik matanya yang semula penuh harapan, kini terdapat kekosongan yang dalam. Tina mengalihkan pandangannya kepada ustaz yang masih berdoa. Ia merasa tubuhnya semakin tak bertenaga. Ustaz, apakah ada jalan lain? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara yang lebih cepat? Suaranya terdengar terputus-putus, penuh kecemasan. Ustaz itu menarik napas panjang. Kadang, kita tidak bisa melawan semuanya dengan kekuatan saja. Ada kalanya kita harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar usaha fisik. Kita harus menggali kekuatan dalam diri kita yang terdalam. Tina bingung dengan jawaban ustaz itu. Apa maksudnya? Tanyanya, semakin panik. Ustaz itu menatap Tina dengan tatapan yang penuh makna. Setiap orang memiliki kekuatan dalam dirinya. Namun, kekuatan itu hanya akan terungkap ketika mereka siap untuk menghadapinya. Tidak ada yang bisa diselamatkan jika kita tidak berani mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tina terdiam. Kata-kata itu menggetarkan dirinya. Apa yang harus ia korbankan? Apa yang bisa ia berikan untuk menyelamatkan Faisal? Apa yang lebih penting dari hidup mereka? Sejenak, suasana hening. Tina menatap Faisal, wajahnya yang penuh luka dan rasa sakit. Ia ingin berteriak, ingin melawan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Namun, hatinya berat. Perasaan itu datang dengan sangat jelas, seperti peringatan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Mengorbankan sesuatu yang berharga. Apa yang lebih berharga selain Faisal? Faisal, aku tidak bisa kehilanganmu, kata Tina, suara itu hampir tak terdengar, namun sangat tulus. Aku tidak akan menyerah. Tina tahu, pilihan ini sudah hampir di ambang batas. Jika ia memilih untuk berjuang lebih keras, ia mungkin harus memberi lebih dari sekadar apa yang ia bayangkan. Apakah ia siap untuk itu? Apakah ia sanggup menghadapinya? Ada perasaan yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Tapi dalam sekejap, ia tahu bahwa satu-satunya jalan adalah melalui keteguhan hatinya. Dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, Tina berdiri. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Ustaz itu memandangnya, kali ini dengan senyum yang penuh harapan. Kekuatan terbesar ada di dalam diri kamu, Tina. Jangan takut untuk melepaskan apa yang sudah terikat. Kadang, untuk mengalahkan kegelapan, kita harus berani menghadapinya tanpa ragu. Malam itu, Tina merasa ada yang berbeda. Seakan kegelapan yang mengelilingi mereka mulai bergerak, seiring dengan keyakinannya yang tumbuh sedikit demi sedikit. Ia menggenggam tangan Faisal lebih kuat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Keberanian yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam hatinya. Faisal,
Aku akan berjuang sampai akhir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Malam yang gelap itu semakin mendalam. Sesuatu yang kuat, namun penuh ketegangan, mulai terasa di sekitar mereka. Dengan setiap doa yang diucapkan, dengan setiap langkah yang diambil, Tina tahu bahwa jalan mereka belum selesai. Tapi, dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih siap. Tidak hanya untuk mengalahkan jin itu, tetapi untuk menghadapi segala ketakutan yang tersisa. Mungkin, hanya mungkin, malam ini adalah awal dari akhir dari semua penderitaan yang mereka alami. Udara malam itu terasa semakin berat, seolah-olah dunia sekeliling mereka menahan napas. Tina berdiri tegak, tangan masih menggenggam erat tangan Faisal, mencoba merasakan sedikit kehangatan yang tersisa di tubuh suaminya. Hatinya berdebar kencang. Ia sudah berada di ujung jalan, di titik yang membuatnya hampir kehilangan harapan. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia hentikan, sesuatu yang mendorongnya untuk bertahan. Faisal, yang sebelumnya terkulai lemah, kini sedikit demi sedikit mulai bergerak. Matanya perlahan terbuka, namun bukan dengan tatapan biasa. Ada sesuatu yang aneh, seolah ada dua sosok dalam dirinya yang berperang. Seperti ada kekuatan yang begitu besar mencoba menguasai tubuhnya, tetapi juga ada sosok Faisal yang berusaha untuk kembali. Apa yang terjadi? Faisal berbisik dengan suara serak, terdengar seperti suara orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Tina, aku tidak tahu. Faisal. Tina menahan napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri meskipun hatinya terasa begitu cemas. Kamu sudah bangun. Kamu selamat. Kamu tidak apa-apa. Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Tetapi, saat itu juga, suara berat yang penuh kebencian terdengar di seluruh ruangan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini. Suara itu datang dari tempat yang tidak bisa ditentukan, memenuhi setiap sudut ruangan, bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tina menoleh dengan cepat, matanya terbelalak. Kegelapan yang ada di dalam ruangan itu seolah mulai bergerak lebih cepat, menebar ancaman yang tak terungkapkan. Faisal, Tina memanggil dengan suara yang hampir tak terdengar. Jin itu masih ada. Dia belum pergi. Faisal menatapnya dengan mata kosong, seakan tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu lagi, suaranya semakin serak, seperti menahan sesuatu yang tak bisa dipahami. Tina merasakan ketakutan yang semakin besar, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Ia kembali berpaling ke Ustaz yang masih duduk dengan tenang, meskipun ada kepanikan yang jelas di wajahnya. Ustaz, apa yang harus kami lakukan sekarang? Ustaz itu berdiri perlahan, matanya penuh dengan kewaspadaan. Ada satu cara terakhir. Tetapi ini tidak akan mudah. Tina menatap Ustaz dengan ragu, apa maksud Ustaz? Kami sudah berusaha dengan segala cara. Apa yang bisa kami lakukan lagi? Ini adalah ujian terbesar, jawab Ustaz dengan suara tegas. Untuk benar-benar mengalahkan jin ini, kamu harus bersedia memberikan pengorbanan yang lebih besar. Ini adalah pilihan yang harus dihadapi, Tina. Tina merasa dadanya sesak. Pengorbanan? Apalagi yang bisa ia korbankan? Hatinya sudah hampir pecah dengan segala yang mereka alami. Tetapi jika ini adalah satu-satunya jalan, ia harus memilih. Pengorbanan apa, Ustaz? Tanya Tina dengan suara gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz itu menatap Faisal yang terkulai di ranjang, kemudian menatap Tina dengan mata yang dalam. Kamu harus memutuskan, Tina. Faisal tidak akan bisa selamat jika kamu tidak memberinya kebebasan. Tapi kebebasan itu berarti melepaskan. Tina terdiam. Kata-kata Ustaz itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Melepaskan Faisal? Apa artinya itu? Bagaimana ia bisa melepaskan seseorang yang begitu ia cintai? Apa yang tersisa jika ia harus melepaskan orang yang menjadi bagian dari hidupnya? Meletakkan segala sesuatunya di tangan Tuhan, lanjut Ustaz itu,
Kamu harus menerima kenyataan bahwa terkadang kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Dan dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu cara, kamu harus melepaskan Faisal. Air mata mengalir di pipi Tina, dan jantungnya seakan terhenti. Tapi, bagaimana aku bisa? Suaranya hampir tak terdengar, seolah ia kehilangan semua kekuatan dalam dirinya. Dia suamiku, dia satu-satunya yang aku punya. Ustaz itu menghela napas panjang. Keputusan ini bukan hanya untukmu, Tina. Ini tentang membebaskan Faisal dari belenggu yang mengikatnya. Jika kamu terus memaksa untuk menyimpannya, maka kamu akan terjebak bersama-sama dalam penderitaan ini. Waktu terasa berhenti. Tina merasakan betapa beratnya kata-kata ustaz itu. Ia ingin berteriak, ingin mengubah jalan yang sudah ditentukan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. Faisal mulai terbatuk keras, dan Tina merasa ada perubahan di dalam dirinya. Itu bukan suara biasa, tetapi suara yang datang dari jauh dalam dirinya, suara yang terasa seperti teriakan jiwa. Jin itu mulai menguasai tubuh Faisal dengan lebih kuat, wajahnya kini penuh dengan ekspresi yang menakutkan. Faisal, jangan. Tina berteriak, mencoba untuk menarik tubuh Faisal, tetapi kekuatan jin itu jauh lebih besar. Ia merasa seolah-olah Faisal semakin menjauh darinya, dan tubuhnya semakin terikat oleh kekuatan yang luar biasa. Faisal, maafkan aku, kata Tina dengan suara yang hampir tak terdengar, dan di saat itu, ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tahu, untuk melepaskan Faisal, ia harus melepaskan semua ikatan yang ada dalam hatinya. Itu adalah harga yang harus ia bayar untuk kebebasan Faisal. Ketika Tina menutup matanya dan memanjatkan doa dalam hati, semuanya terasa seperti memudar. Cahaya yang gelap, teriakan yang penuh penderitaan, semuanya menghilang dalam keheningan yang luar biasa. Tanpa sadar, Tina merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya, bukan hanya rasa sakit, tetapi juga rasa lega yang begitu besar. Dan saat ia membuka matanya, Faisal sudah tidak ada lagi di depannya. Hanya ada kehampaan yang begitu luas, dan semua yang mereka perjuangkan, kini hanya menjadi kenangan. Namun, dalam keheningan itu, Tina tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi jin yang menguasai mereka, tidak ada lagi kegelapan yang menelan hidup mereka. Namun, apa yang sebenarnya telah ia bayar untuk kebebasan itu? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tamat.